سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحبابنا في الله ضيوفنا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم بهذا اللقاء المتجدد pada pengajian daurah mingguan kita itu dengan kitab 40 buah hadis daripada 40 buah kitab. Mudah-mudahan pada jalsah mubarakah pada pagi hari ini yang dengan kita senantiasa selalu mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah daripada Allah Jalla Jalaluh, istiqamah dalam beramal dan juga istiqamah dalam menuntut ilmu dan juga dalam berdakwah. Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, Allah berikan kesehatan, keafiatan yang sempurna kepada kita semuanya dan juga secara khusus kepada penggemar majlis daurah 40 buah hadis daripada 40 buah kitab daripada peserta Anwar Mahabbah dan juga dengan pengelola pengurusi Mahad Anwar Mahabbah Keluang, dan juga Allah berikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, keafiatan yang sama kepada pecinta-pecinta ilmu, kepada pembela kebenaran di mana saja anda berada. InsyaAllah pada pagi hari yang mulia ini kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan hadis yang ke 28. Hadis yang ke 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Riwayat daripada Abdullah Al-Mazini, hadis daripada riwayat Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat. Qala ja'a Arabiyani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang dua orang Arabi, datang dua orang Badawi menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahaduhuma ya Rasulullah, berkata salah seorang daripada mereka berdua kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah, ayunasi khair, siapakah di kalangan manusia yang terbaik? Ayunasi khair, siapa orang yang terbaik? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ini hadis yang senantiasa kita dengar, yang senantiasa disebut-sebut khususnya dalam
upacara pada hari merayakan dan memperingati hari ulang tahun, hari jadi seseorang. Panjang umurnya, baik amalannya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dengan umur yang baik, itu bergantung kepada umur yang panjang. Umur yang baik, itu bergantung kepada amalan yang baik. Umur yang panjang akan menjadi baik kalau pada suatu ketika akan menjadi asbab kita akan dapat beramal dengan amalan yang baik di sisi Allah. Man tala umruhu wa hasuna amaluh ayunasi khair. Masya Allah, tabarakallah. Sebab sebagaimana kita ketahui segala-galanya itu bergantung kepada umur. Daripada umur permulaannya, kemudian kepada peluang yang kedua, daripada peluang kepada keahlian, daripada keahlian itu adalah kepada perbuatan. Jadi dengan kita nak lakukan apa saja, apapun yang kita laksanakan, apa saja yang kita buat, tidak akan mungkin kita laksanakan kalau padaku dengan kita tidak punya keahlian. Kalau ingin mendapatkan hasilnya maksimal, ingin mendapatkan hasil yang baik. Makanan dan minuman, memasak memerlukan waktu, jahit pakaian memerlukan waktu, masuk susun bunga memerlukan waktu, bisnis memerlukan waktu, politik ekonomi memerlukan waktu. Begitu juga dalam dunia pertukangan, dalam dunia industri, dalam dunia pertanian, dalam dunia peternakan, dalam dunia perkebunan, semuanya itu bergantung kepada waktu. Waktu juga tidak bermanfaat atau tidak dapat memberikan satu manfaat kalau pada waktu dengan kita tidak sehat. Apalah artinya dengan umur kalau kita tidak sehat? Apa artinya kita sehat kalau kita tidak punya peluang? Apa artinya dengan peluang kalau pada waktu dengan kita tidak punya kebolehan, tidak punya kepandaian? Apa artinya kita pandai kalau kita tidak dapat mengkondisikan diri kita untuk kebajikan? Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan sampai dengan seseorang yang panjang umurnya itu tidak panjang pengamatannya. Tala umruhu. Tala umruhu, segala-galanya kita menunggu masa dewasa, kita menunggu masa matang, kita menunggu masa bijak, kita menunggu masa sempurnanya. Jadi misalkan saja, apa saja. Takkan rumah dapat kita tumpati kalau tidak sempurna pembangunannya. Tidak akan dapat kereta kita kendai kalau tidak sempurna juga penyusunannya atau perakitannya. Tidak akan dapat makanan kita nikmati kalau masih belum masak. Buah-buahan juga semacam itu. Pakaian juga seperti itu. Jadi maknanya segala kelengkapan hidup itu setelah sampai kepada tahap sempurna, udah matang, udah masak, udah lengkap, udah sempurna, atau juga udah jadi, baru akan dapat kita manfaatkan. Nah, prosesi sehingga matang, masak, mantap, sempurna, lengkap, jadi, udah siap pakai, itu adalah dengan perantaraan waktu. Jadi berarti waktu adalah merupakan salah satu daripada sarana yang membuat benda itu jadi matang, membuat benda itu jadi masak, buat benda itu jadi sempurna, buat benda itu jadi modern, buat benda itu jadi berbobot, buat benda itu jadi patin, buat benda itu jadi indah, buat benda itu jadi lengkap, bagus. Itu bergantung kepada umur. Nah, kalau macam itu hakikatnya, berarti semakin panjang waktu yang digunakan, berarti semakin banyak peluang-peluang yang kita tinggalkan atau waktu yang kita tinggalkan. Prosesi perputaran waktu dari hari ke hari membawa kepada kesempurnaan. Maka jangan sampai dengan kita tahu
dalam dunia pembangunan, mana boleh 2 bulan tak boleh tak selesai, 2 bulan. Paling tidak pun dalam 4 bulan setengah. Itu paling cepat kalau kita tambah tukang, kalau kita tambah waktu, tambah kerja, insya Allah itu mungkin dalam 6 bulanan baru selesai. Oh iya kah? Ayalah. 3 bulan mana boleh. Kita nak buat kerja lagu mana? Kita ni bukan robot. Oh begitu bahasanya. Jadi maknanya mencapai suatu kesempurnaan itu dengan umur. Nah sekarang kalau pada tu bukan lagi dengan bangunan, bukan lagi dengan kereta, bukan lagi dengan tanaman, bukan lagi dengan rumah, bukan lagi dengan kebun, bukan lagi dengan peternakan yang bergantungnya kepada waktu, dengan perputaran waktu ternaknya semakin bertambah, semakin membiak. Jangan sampai kita sendiri atau jangan sampai dengan kita ternyata kita tidak tahu peranan waktu dalam kehidupan kita. Kan rumah jadi cantik, indah dan bagus karena dengan pembinaan yang bagus, dengan jangka waktu yang cukup sehingga sampai jadi keren. Sehingga dengan buahnya jadi lebat. Sehingga dengan kerannya jadi berbobot, sehingga dengan pembangunannya jadi lengkap. Karena waktu, kalau waktunya sempit tidak akan jadi sempurna. Kalau begitu semuanya, macam mana kita tidak demikian? Sebabnya kita lebih jadi pada itu lagi. Jadi waktu berarti kesempurnaan, waktu berarti kekayaan, waktu berarti kemodenan, waktu berarti kecanggihan, waktu berarti kedudukan, waktu berarti kemuliaan. Kalau begitu, maka kita yang Allah anugerahkan umur yang panjang harus dengan umur yang panjang tadi itu, sebagaimana pohon semakin gede, sebagaimana dengan tanaman, dengan perantara umur akan dapat kita nikmati hasilnya karena udah matang, karena udah masak, goreng, waktu digoreng sampai masak baru kita makan. Nah kita juga nak semacam tu. Jadi wahasuna amal itu memang suatu perkara tabii, memang begitu yang sewajarnya, begitu yang sepatutnya. Panjang umur harus orang itu bijak, panjang umur harus orang itu sehat pemikirannya. Panjang umur berarti kena sehat cara bertindaknya, sehat cara berbuatnya. Nah, jadi karena itu nanti kita sanjung seseorang yang tala umru wa hasuna amaluhu, panjang umurnya yang pertama, wa hasuna amaluhu dan juga bagus amal perbuatannya. Itulah manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan omongan muslimin muslimat, para hadirin dan hadirat, bukan setakat ucapan, tapi agar bagaimana kita macam tu. Semakin dewasa, semakin tua, semakin lanjut, semakin bertambah umur, harus juga bertambah kebaikannya, bertambah amalannya, bertambah kemuliaannya, bertambah ibadahnya, bertambah persiapan untuk masa depannya. Dan juga suatu hal yang perlu kita pahami, pada waktu umur kita bertambah, berarti kita lebih matang, berarti kita lebih dewasa. Maka kita berharap hasuna amalu, amal kita juga lebih dewasa, amal kita juga semakin lengkap, semakin sempurna. Limadza? Kenapa? Karena dia bergantung kepada umur. Jadi dengan perputaran waktu yang memindahkan kita daripada tahun 2020 kepada 2021 kepada 2022 sebentar lagi, hanya kira-kira dalam 1 bulan dalam 1 bulan 25 hari lebih kurangnya kita akan beranjak, akan melangkah kepada tahun 2022. Maka kita harapkan hasuna amalu itu memang betul-betul fitrah. Memang betul-betul fitrah secara semula jadi, secara alami, wujud pada diri pribadi kita masing-masing. Cuman juga pada masa yang sama kita kena ingat, semakin bertambah berarti semakin berkurang. Semakin bertambah, semakin berkurang. Beda kalau dengan duit.
beda kalau dengan harta, beda kalau dengan kekayaan. Kekayaan semakin bertambah semakin banyak. Semakin bertambah kuburnya semakin banyak. Semakin banyak hartanya semakin bertambah. Semakin banyak jaringannya semakin bertambah. Semakin banyak kebunnya semakin bertambah. Umur semakin bertambah semakin berkurang. Itu perbedaannya dengan perumpamaan-perumpamaan yang kita sebutkan tadi. Jadi misalnya seperti air, kalau kita tambah semakin banyak. Tapi usia kita semakin bertambah, semakin berkurang peluang dan kesempatan kita. Kenapa? Sebab pada saat bertambah umur, berarti kita sudah mendekati dengan kesudahan diri pribadi kita. Berarti kita sudah dekat dengan kesudahan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-akharu. Tengok nih. Daripada dua orang tadi itu, alhamdulillah, Bang Fikri antar air dengan air ke lampu. Alhamdulillah, makasih, jazakumullah khairal jasa. Jadi ini rezeki min haitsu la yahtasib, tak diminta. Tapi kemarin tu memang tengok kelapa. Dan apa kelapa tadi tu? Allah, Abi tunjuk dulu ya sebentar. Tuh. Ada nampak? Tuh ada kelapa. Buahnya nampak tak pastilah. Tapi pusing-pusingkan sedikit dulu. Tuh ada tuh. Tuh Fikri berjalan baru antar buah kelapa. Bukan buah kelapa, air kelapa. Alhamdulillah. Kemarin tuh ada terlintas dalam hati, teringin nak petik buah kelapa. Ya, nafsu lah ala kulli hal. Pengen, siapa yang tak teringin? Kelapa depan rumah, siapa yang tak teringin? Ukurannya pun setinggi kita berdiri. Jadi pikir nak petik. Alhamdulillah. Karena dalam dunia ubudiyah kita ini masih lambat. Jadi Allah tak kabulkan kemarin tuh. Setelah 1 hari keinginan tadi itu bergelora dalam hati, baru pagi hari ini Allah kabulkan. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah dengar bisikan daripada hati Abi inginkan buah kelapa. Alhamdulillah Allah berikan buah kelapa pada pagi hari ini. Ya buat semuanya, nak coba dulu sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Air kelapa dengan isi. Kembali. Tengok. Yang pertama tanya apa saja. Siapa orang yang paling baik? Nabi kita jawab yang panjang umur, yang bagus amalannya. Tadi sudah kita katakan yang bagus amalannya itu adalah semula jadi. Itu adalah fitrah. Itu yang memang sewajarnya. Takkan manusia kalah dengan tanaman. Takkan manusia kalah dengan hewan. Itu juga dengan binatang. Coba yang itu. Jangan. Itu masih kecil lagi. Nantilah tunggu dulu. Tunggu. Itu pun kalau disembelih, paling cukup dimakan tuh berapa orang? 3-4 orang aja kita ada undangan 10 orang. Ayat bagi kita sembelih ayam yang itu, kena kecil. Bila ayam itu layak untuk kita sembelih, tunggu umur. Berarti tanpa harus kita kondisikan seperti apa, cukup dengan perputaran waktu, makan, minumnya bagus, sampai kira-kira dalam 2 bulan ke depan sudah layak untuk disembelih. Itu kan? Orang yang punya bisnis. Macam itu juga. Tuh. Bagi tahu sama anak-anak tuh. Tuh jangan petik buah yang situ. Tuh buah itu masih mentah lagi. Masih mentah. Kalau nak petik pun, itu yang pokok yang sebelahnya itu lah. Itu mungkin agak matangan dikit lah. Agak matang sedikit. Nah, kita larang. Kalau pada itu ada orang nak beli. Kita kata untuk sementara ini belum lagi. Sebab masih mentah lagi. Tunggu matang lah nanti. Mungkin dalam 3 minggu lah. Insyaallah semuanya dah masak. 3 minggu ke depan buat buah jadi matang. Takkan manusianya tidak matang. Astagfirullahalazim. Semakin tua semakin malas. Macam mana? Semakin tua semakin jauh daripada Allah. Semakin tua semakin jauh daripada zikir. Semakin tua semakin jauh daripada masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan sampai kita punya perasaan, kita punya selera tidak sehat, tidak normal. Umur kita bertambah berarti berkurang. Pada masa yang sama kita jauh daripada ibadah dan juga jauh daripada kebajikan. Jangan sampai kita tidak sehat.
yang pada itu dengan kita dirugikan, kita tidak merasa rugi. Dalam berapa lama tidak ke masjid, dalam berapa lama tidak boleh hadir di majlis-majlis ilmu, dalam berapa kali meninggalkan salat Jumat, dalam berapa kali menjauh daripada zikir, tasbih, tahmid dan takbir di majlis-majlis zikir, dalam berapa ratus, mungkin ribu manusia selama hampir dalam 2 tahunan yang lalu tidak kita salami lagi. Kita hanya letak tangan ke dada saja. Letak tangan ke dada itu tidak menghapuskan dosa kesalahan. Tidak menghapuskan dosa kesalahan kita. Letak tangan ke dada yang walaupun mempunyai makna, kau ada dalam ingatanku atau ada di dalam hatiku, tapi tidak menggugurkan dosa kesalahan sebagaimana pada masa kita bersalaman. Apakah ingin aku beritahukan? Apakah kalian ingin aku beritahukan yang apabila kalian melakukannya, kalian akan berkasih sayang? Tidak akan masuk surga kecuali orang yang saling cinta, mencintai, kasih, mengasihi. Inginkah aku perkenalkan kepada kalian perkara yang boleh mewujudkan rasa kasih sayang dan cinta? Absus salama, sebarkan salam antara sesama kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, min tamamit tahiyyati al-akhdhu bil yad. Kesempurnaan salam itu adalah bersalam-salaman. Kesempurnaan salam, assalamualaikum, bersalam-salaman artinya bersalam-salaman antara telapak tangan kanan kita dengan telapak tangan kanan orang yang kita salami. Itu pahalanya 1, keampunan dosa. Pahalanya 2, membuat detik-detik kita menjadi detik-detik ijabah. Itu adalah detik-detik waktu Allah memperkenankan doa permintaan kita. Terampunkan dosa kesalahannya, terkabulkan segala permintaannya. Jadi kalau kita berdoa dalam hati, kalau kita berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa sehat afiat, mudah-mudahan dengan kita senantiasa selalu mendapatkan tunjuk bimbingan daripada Allah Jalla Jalaluh. Doa kita yang semacam itu tuh akan Allah kabulkan. Itu kita sudah tidak dapat. Terasa tak ada dalam berapa banyak ujian yang menimpa. Takkan yang pada waktu usia kita bertambah, tapi kita tidak rasakan bertambahnya kesadaran, bertambahnya rasa rugi pada waktu kita dihalang daripada berbagai kebajikan. Rasa rugi tak ada, tak bertambah kesadaran kita yang kita tidak patut berburuk sangka dengan Allah Jalla Jalaluh dan merasa bersalahkah pada waktu kita berburuk sangka kepada semua orang. Tiap orang yang kita jumpai, kita nak mengelak dan menjauh. Kita anggap macam dia seperti penjangkit COVID-19. Dan kita berburuk sangka juga dengan Allah Jalla Jalaluh. Pada masa kita mendatangi rumah-rumah Allah, hati kita risau, takut. Macam seperti kita datang ke kelap-kelap malam. Orang yang datang ke kelap malam saja tidak berasa risau dan takut. Bagaimana ada rasa risau dan takut orang yang datang ke rumah Allah? Pikir. Inginkan kematangan dalam berpikir. Nabi kita jawab, panjang umurnya, bagus amalannya. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata si penanya yang kedua tadi itu betul-betul merupakan satu pertanyaan yang merealisasikan jawaban daripada baginda. Wa qala al-akharu, kan mungkin saja kita dalam berapa kali kita kadang-kadang datang secara rombongan. Kita datang bersama kawan ramai. Begitu teman kita bertanya, kita pun angguk kepala mendengar jawabannya, ya udahlah, alhamdulillah lah. Tapi ada ternyata dalam hati tak, atau ada usaha dan upaya tak untuk kita juga menanyakan sesuatu supaya asbab kena dengan pertanyaan kita orang ramai dapat faidah. Tuh, Masya Allah. Jadi terrealisasikan apa yang Nabi kita katakan tadi itu. Padahal Nabi kita tidak suruh. Itu namanya dewasa. Itu yang namanya pengamatan. Itu yang namanya penghayatan. Punya penghayatan yang tajam. Karena
kalau kita udah sama-sama punya peluang, aku punya peluang, dia juga punya peluang, kami sama-sama punya peluang untuk berjumpa dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sama-sama dapat peluang untuk berbual-bual dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanahlah. Kalau dia saja yang berpulang untuk bertanya, aku tidak bertanya. Nah, maka dengan sahabat tadi itu, masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Sahabat tadi itu, sebagaimana dengan saudara beliau, mempertanyakan siapa manusia yang terbaik. Faqala al-akharu, yang kedua juga mengambil peluang untuk bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mengambil kesempatan, satu kesempatan yang luar biasa. Kesempatan itu dapat kita rasakan kalau kita punya perasaan. Kita dengan masa yang berbeza, berkurun-kurun 1400 tahun. Kemudian yang kedua, masa yang berbeza, jarak ukuran yang berbeza jauh. Kita dengan kota Madinah perjalanan 8 jam, 9 jam, 10 jam terbang dengan kelajuan 800 dengan kelajuan 900 ke 1100 km dalam 1 jam. Sehari dengan mereka tidak dapat dibayar, tidak dapat kita imbangi dengan seumur hidup daripada umur kita. Sesaat mereka dapat menatap dan ditatap oleh Rasulullah SAW itu lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Nabi kita sebutkan dalam sebuah hadis, orang yang beneran cinta kepadaku itu adalah seseorang yang berangan-angan. Dia akan jadikan sebagai tebusan, sebagai pampasan hartanya, kekayaannya, duitnya, semua dunia yang dia miliki, dengan imbalan mendapatkan menatap, ditatap sesaat waktu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi kita katakan manusia yang paling mahabbah, manusia yang paling cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang sanggup untuk menghabiskan dunianya, yang kalau seandainya Allah anugerahkan dunia dengan segala kemewahannya, dunia dengan segala isi-isinya, dia sanggup untuk menginfakkan dunia dengan segala isi-isinya tadi itu dengan imbalan dia dapat menatap atau dapat bersama sesaat waktu dengan Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang betul-betul mahabbah. Kita, ya Allah ya Arhamar Rahimin, kita apa yang nak kita katakan, kadang-kadang untuk sesaat waktu bersalawat pun, berdiri sebagai tanda hormat, mahalul qiyam pun kita loyo, lenggang-lenggok, ada sebagian tak berdiri, ada yang sebagian sibuk. Semalam muslimin Abi dengan kawan-kawan membaca tentang riwayat hikayat daripada salafun salih dalam kitab Tanbihul Mughtarrin. Itu mereka-mereka yang ketakutannya dengan kematian itu luar biasa. Mereka yang punya takut gila, takutnya setengah mati dengan kematian. Masya Allah, tabarakallah, sulit untuk kita cari pertandingannya. Maaf, untuk kita cari bandingannya, tandingannya. Ya Allah, kalau sudah disebut kematian berhari-hari, sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Ada yang trauma dalam berhari-hari kalau sudah sebut tentang kematian. Ini di kalangan salafun saleh. Jadi yang walaupun kadang-kadang jenazah itu bukan keluar daripada rumah mereka, hanya menyaksikan jenazah saja. Iktibar, mengambil ibrah, mengambil pelajaran daripada kejadian atau daripada musibah. Itu kadang-kadang sampai sekian waktu baru sadar diri. Kita yang meninggal mak kandung sendiri atau istri atau juga suami atau juga tuk guru masih tegamak lagi simbang bual-bual di dekat liang kubur, merokok, berselfian. Handphone ini kalau terbawa ke dalam kubur akan membuat kita tidak ingat mati. Makanya kemarin Abi pesankan kepada anak-anak pada dua keadaan yang harus wajib min aujabil wajibat
untuk jangan bawa handphone. Satu, pada masa mengantar jenazah ke liang kubur, pada prosesi pemakaman, pengkuburan. Jangan bawa handphone. Bab Abi tengok pada masa itu, tengok daripada live. Orang yang live, orang yang bawa handphone pada masa pemakaman kubur akan lupa mati. Dia sudah tidak ingat yang dia juga pada suatu ketika nanti akan dikuburkan seperti itu. Kedua, dalam masjid. Hari ini pergi hari Jumat, tinggal handphone di rumah. Kalau tak pun tinggal di kereta, jangan bawa handphone ke dalam masjid. Supaya memang betul-betul Allah lihat. Kalau hanya setakat off-kan saja, berarti kamu masih ada hati dengan handphone untuk pergi ke rumah Allah. Gentleman betul akan dipandang agung dan mulia oleh para malaikat kalau Anda mampu untuk mengagukan ada yang mulia ini pergi ke masjid, tidak ada yang agung dan tidak ada yang besar selain daripada Allah. Perintah Allah, syariat Allah, kehendak Allah, iradatullah, muradatillah. Handphone, kalau kita tak guna pun setakat bawa aja, itu berarti kita merasa tidak lengkap dan juga tidak sempurna. Kita datang ke rumah Allah kalau kita tidak membawanya. Jauhkan. Itu alat yang melengahkan dan juga yang melalaikan kita. Kenapa kita jauhkan? Kenapa kita tinggal? Supaya Allah tengok kau tu memang betul-betul fokus. Memang betul-betul serius. Memang betul-betul datang ke rumah Allah mengharapkan rahmat dan maghfirah. Tidak ada yang kita anggap besar selain daripada Allah dengan mengharapkan rahmat, maghfirah dan juga dengan keampunannya. Jadi supaya jangan sampai mata kita saat tengok handphone, tangan kita saat pegang handphone. Ini kalau dengan tidak digunakan, kalau menggunakan itu musibah kubra lebih besar daripada tsunami, banjir, gempa bumi. Kalau sampai detik-detik komunikasi kita, dialog kita dengan Allah di rumah Allah ternodai dengan urusan duniawi kita yang tentunya itulah aset kita. Aset kita, detik-detik waktu kita dengan Allah itulah yang akan menjadi teman kita pada waktu kita pergi. Bukan handphone, bukan hiburan, bukan segala-galanya. Jadi insya Allah kalau Abi bawa handphone ke masjid pada hari Jumat atau pada hari apa saja pada masa masuk ke masjid, tolong ditegur. Haram kalau kalian tidak tegur Abi pada saat ketika Abi bawa handphone masuk ke masjid. Oke, yang dengan tolong diingatkan. Abi akan sedar secara seketika. Kalau Abi bawa handphone masuk ke masjid, baik untuk pengajian, ceramah, jamaah, jumatan atau untuk kegiatan apa saja. Tengok sahabat Nabi kita, Masya Allah, tabarakallah. Nabi kita menjawab, orang yang paling baik itu adalah panjang umur, baik amalannya. Pada masa yang sama, secara seketika pertanyaan daripada sahabat yang kedua. Ini aku juga pada masa yang sama. Tadi pada masa dia tanyakan, umurku katakan saja 50 tahun, 20 detik atau 50 tahun, 15 menit. 15 menit tadi dapat ilmu dengan jawaban daripada baginda, panjang umur, baik kebajikan. Sahabat tadi itu secara spontan. Yang walaupun teman sudah bertanya, takkan kita tanya pula? Enggak, ini peluang aku, ini kesempatan aku bertanya. Faqala al-akharu, ya Rasulullah, inna sunanal islami wa syara'i'ahu qad kasurat alayya. Fama ta'muruni? Sesungguhnya ajaran-ajaran Islam, amalan-amalan sunat dan syariatnya itu terlampau banyak terhadap diriku. Sedekah, silaturahim, kerja bakti, membantu, menolong, mendoakan, sholat, puasa, berimpak, dan juga banyak lagi kebaikan-kebaikan yang dapat kita laksanakan. Tapi dia jadi banyak. Kalau setakat beramal itu dengan tasbih, tahmid, takbir 3 macam saja tak masalah sangat. Tapi ini ada amalan di waktu pagi, ada amalan pula di waktu petang. Kalau hanya setakat sholat saja masih oke lagi. Tapi ini ternyata ada lagi dengan nawafilus sholat. Jadi ada duha, ada tahajud. Coba kita hitung yang tiap hari. Amalan sholat sunat yang dapat kita kerjakan pada tiap hari. Dan yang mana yang sudah dengan kita? Kita mulakan dengan qabliyah ba'diyah, rawatib. Siapa yang cukup di kalangan kita melaksanakan sholat sunat rawatib?
Yang paling mudah saja, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat sempurnanya 4 rakaat sebelum asar, 8. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 12. 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 16. Siapa yang cukup semacam itu dengan salat qabliyah ba'diyahnya? Secara pribadi, Abi pun belum cukup seperti itu. Kadang-kadang asar, kadang-kadang qabliyah maghrib, karena datang dah qamat. Kadang-kadang qabliyah duhur, bab karena kita ke masjidnya pun setelah qamat baru kita bersiap-siap untuk pergi ke masjid. Dengar semuanya. Itu baru qabliyah dengan ba'diyah. Kemudian setelah qabliyah dengan ba'diyahnya, oke, kita mulai daripada subuh. Sembahyang sunat isyraq plus dengan salat duha. Siapa yang buat? Salat sunat isyraq tadi itu dengan salat duha, alhamdulillah. Lepas itu terus menjelang waktu zuhur, menjelang waktu asar, tidak ada salat sunat yang secara khusus kecuali kalau seumpama gerhana, seumpama salat hajat, seumpama salat istikharah, seumpama salat lebaran, tapi itu tidak tiap hari. Ini amalan-amalan salat nawafil yang terulang-ulang pada tiap hari. Rawatib qabliyah dengan ba'diyahnya, salat sunat isyraq dengan salat duhanya, ke sebelah malam. 11 yang tadi itu mungkin ada tambahan salat sunat wudu dengan salat tahiyatul masjid. Hampir berapa bulan kita tidak melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid di waktu masjid ditutup. Kita tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan pergi. Berapa kerugian dunia dengan segala isi-isinya. Kita kehilangan kereta, kehilangan handphone saja berminggu-minggu, berbulan-bulan masih terngiang-ngiang dalam ingatan. Kenapa kita tidak waspada dan tidak hati-hati pada seketika itu? Sekarang dunia dengan isi-isinya masih tidak setanding dengan nilai kita meninggalkan salat berjamaah atau dengan jumlah bilangan jamaah yang lebih ramai, atau tidak menyahut salam, atau tidak memberi salam, atau juga tidak bersalaman. Lanjut, salat sunat wudu, salat sunat tahiyatul masjid. Menjelang waktu maghrib ada namanya salat sunat al-awwabin. Ramai mana yang sudah buat salat sunat awwabin? Pahalanya 6 rakaat kita kerjakan selepas maghrib sama dengan ibadah 12 tahun. Muslimin, muslimat 12 tahun. Lepas salat maghrib 3 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri. Zikir, wirid, tasbih, tahmid selesai. Buat salat 2 rakaat yang pertama. Niat salat sunat awabin dengan salat sunat maghrib. Tambah lagi 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Afdalnya 20 rakaat. Lengkapnya 6 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat. Dah dibuat tak? Oke, lanjut. Lepas salat isya. Itu adalah salat sunat witir. Atau kita tangguhkan witir selepas kita bertahajud. Tahajud itu terulang-ulang. Itu salat yang bersama kita. Salat duha, salat isyraq, salat duha, salat sunat awabin, salat sunat wudu, salat sunat tahiyatul masjid, 5. Kemudian salat tahajud dan juga dengan salat witir, 7. Itu yang mendampingi salat 5 waktu yang terulang-alik, yang terputar pada tiap waktu. Tak payah kita pindah kepada zakat. Tak perlu kita pindah kepada sedekah atau juga kepada puasa. Salat saja yang 7 yang mendampingi salat 5 waktu tiap hari tadi itu sudah terlaksanakan? Belum. Mungkin dengan duha, witir belum. Mungkin dengan witir, tahajud belum. Mungkin dengan tahajud dan juga dengan witirnya, tapi awabinnya tidak lengkap. Mungkin awabinnya lengkap, tapi tertinggalkan salat qabliyah dan ba'diyahnya tidak cukup. Begitulah lebih kurangnya. Jadi sahabat tadi itu, Masya Allah, tabarakallah, tengok reality dan langsung ditanyakan. Jadi pertanyaan tadi itu memang nampak seperti mempermalukan. Malu kenapa? Ini faedah. Ini menguntungkan kepada orang ramai. Orang ramai dapat maklumat. Orang ramai dapat pencerahan dan juga dapat ilmu. Yang bermain di kepala sahabat tadi itu juga akan bermain di dalam kepala kita. Banyak sungguh tentang syara'i, aturan-aturan, dan juga amalan-amalan, ibadah-ibadah sunat, kebaikan-kebaikan dalam agama. Sebab dalam agama kita, dengan nawaitu yang cantik, segala-galanya akan menjadi ibadah. Jadi ibadah dalam Islam itu adalah tiap segala perbuatan yang baik.
setiap segala perbuatan yang baik itu adalah ibadah. Khair, kita sepakat yang itu. Tapi daripada bermacam-macam, daripada beraneka ragam macam bentuk ibadah tadi itu, yang mana yang sudah kita amalkan. Sesungguhnya amalan-amalan syariat, aturan-aturan dan undang-undangnya itu terasa banyak sungguh dengan saya. Maka apa yang baginda boleh nasihatkan kepadaku? Masya Allah. Yang Nabi kita nasihatkan semuanya boleh buat. Jangan tidak buat daripada pagi ini. Daripada pagi hari ini. Lepas pengajian nanti kita amalkan. Apa dia? La yazalu lisaluka rotban min zikrillahi ta'ala. Jadi Nabi kita bagi jawaban kepada sahabat yang mengeluh tadi itu. Hendaklah lidahmu senantiasa selalu basah mengingat Allah Jalla wa'ala. Beli tasbih. Tasbih buat beli yang beraneka ragam juga. Handset kadang-kadang ada yang sampai punya 2-3. Ada yang punya handset 2-3. Tasbih jangankan 2-3, satu pun tidak ada. Musibah tak? Musibah. Kalau sampai tak ada tasbih, handset sampai 1-2-3. Tasbih jangankan 2-3, satu pun tidak ada. Musibah. Sebab tasbih ini adalah muzakir. Ini mudakir. Pernah tengok kan? Habis kadang-kadang pakai yang ini. Yang bijiannya ini nampak panjang-panjang. Ada juga yang macam ini tapi bulat. Kemarin tertinggal. Tak tahu tertinggal di Kelantan dibawakan pada masa itu. Kadang-kadang Abi pakai tasbih yang hitam. Kadang-kadang Abi pakai tasbih yang ala tarikat Tijaniyah. Bukan nak tunjuk yang sejak daripada dulu lagi Abi banyak tasbih. Yang walaupun kita tak boleh mentasbihkan kelima-limanya sekali. Tapi ala-kula tengok tasbih buat kita ingat kepada Allah. Handphone, ingat kita kepada Facebook. Ingat kita kepada grup WhatsApp. Ingat kita kepada YouTube. Ingat kita kepada rekaman-rekaman yang kita rekam. Ingat kita kepada surat yang dikirim. Ingat kita kepada gelari gambar-gambar siapa yang tersimpan. Itu kan jarang-jarang ingat kita dengan Al-Quran. Ingat kita dengan zikir. Begitu tengok handphone terus mau mengaji. Begitu tengok handphone terus kita mau berzikir. Tak ada. Justru ingat handphone, mengaji pun kita tinggalkan. Zikir kita tinggalkan. Gara-gara kena gegaran daripada handphone. Jadi handphone belum pernah. Jarang-jarang gara-gara kena tengok handphone terus kita nak pergi ke masjid. Terus kita nak beretikaf, terus kita nak berzikir, terus kita nak bersedekah. Itu jarang berlaku atau tidak pernah berlaku. Tapi pada masa kita lagi sedang berzikir, lagi sedang salat, tertengok handphone, membuat kita jadi terganggu paling tidak. Yang berikutnya, kita tinggalkan zikir, kita akan ambil handphone. Kita buka, kita tengok apa ada masukan dalam grup WhatsApp, apa ada paparan baru dalam Facebook, apakah ada SMS, apa ada yang terbaru, mesti seperti itu. Jadi kesimpulannya, hari ini Jumat, untuk ikhwan, secara khusus untuk muslimin, tak payah bawa handphone, supaya Allah dan para malaikat tengok kita memang betul-betul kita serius melamar rahmat, ridha, ridwan, keampunan, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita dapat rumusan, dapat lempiasan, imbasan daripada segala kebaikan syar'i, segala kebaikan dalam syariat, dalam amalan-amalan sunnah, supaya kita mendapatkan ganjaran pahalanya, usahakan lidah kita, bibir kita ini ratban bi dzikrillah, basah dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-29. Sini nampak mulai panas nih. Allah, Abi akan berpindah sekejap.
Hadis yang berikutnya nah begitu. Nampak muka Abi lebih terang. Oke. Riwayat daripada Sayyidina Sinan ibni Sinnah. Sinan ibni Sinnah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-ta'imu syakir mithlu as-sa'imi as-sabir. Allahu akbar. Rupa-rupanya Nabi kita tuh memahami tentang realiti umat. Paham sungguh dengan orang Melayu Malaysia. Secara khusus bukan Melayu Nusantara, Melayu Malaysia. Sebab kalau Melayu Nusantara mungkin tidak sebanyak dengan kita di Malaysia. Kalaulah banyak pun jenis-jenisnya, tapi tidak banyak yang punya kemampuan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya atau selengkapnya. Tadi dua perkara tentang amalan yang terbaik. Dua amalan terbaik. Yang pertama daripada amalan tadi itu adalah orang yang dapat mengkondisikan umurnya untuk amal kebajikan. Panjang umur, baik amalannya. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, agar macam mana lidah kita senantiasa basah menyebut nama Allah. Tasbih kah, tahmid kah. Makanya biasakan pegang handphone tangan kiri, tasbih tangan kanan. Kecuali kalau pada saat dengan kita tengok handphone, kita buka kasidah, lantunan ayat, baca Quran, itu kita pegang dengan tangan kanan. Tapi kalau nyasakan untuk antar SMS, tengok Google, elok tangan kiri saja, tasbih tangan kanan. Kanan handphone kiri. Macam tu. Oke? Kenapa? Sebab kita memuliakan tangan kanan dengan menggunakannya kepada segala kebajikan. Sementara dengan tangan kiri kita gunakan kepada benda-benda yang sebaliknya. Begitu yang Nabi kita ajarkan. Jadi supaya kita dapat mengkondisikan mulut kita di senantiasa zakir, senantiasa berzikir, maka elok sungguh. Elok sungguh. Dengan kita selalu bawa tasbih. Kalau tak tergunakan sampai putaran 100, astagfirullahaladzim, 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 paling tidak ingat Allah Jalla Jalaluh. Ala yazala lisanuka ratban min dzikrillahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, macam seperti Nabi kita tahu aja tentang kita orang Melayu ini banyak jenis-jenis makanan yang dimakan. Bukan setakat banyak jenis makanan, juga banyak jenis masakan, resepi, selera orang yang menikmatinya. Dari kedai ke kedai, dari tempat ke tempat, tak sama menu atau tak sama saja dan juga dengan hidangannya. Itu kena untuk selera kita. Banyaknya jenis-jenis makanan, satu bertujuan untuk memancing selera kita supaya kita teringin makan. Banyaknya jenis-jenis makanan itu menunjukkan karena kita punya selera makan itu memang luar biasa. Banyaknya jenis makanan karena kita suka makan. Udah selesai. Oke? Banyak jenis makanan karena kita suka makan. Masya Allah, tabarakallah. Maka dengan begitu tak nak lupakan kita. Macam seperti Nabi kita tuh tahu aja kita orang Melayu ini banyak makanan dan suka makan. Sampai kita jadi kaki makan saat makan. Kadang-kadang kita lepas main subuh, yang passion ngopi dulu dengan keripapnya. Subuh-subuh udah makan roti canai. Canai tidak hanya sekadar dengan canai, ada dalca,
ada kuahnya. Dan itu ada 3 jenis. Bukan setakat 1 keping, kadang-kadang sampai 2-3 keping. Rupa-rupanya macam seperti tidak cukup aja. Berarti canai tadi itu. Sehingga menyusul 8 pagi, makan nasi lemak, makan nasi dagan, makan nasi kerabu, atau makan nasi belau, atau makan nasi kandar. Itu bukan setakat nasi. Kalau kita tengok, ada pula kue-kue, cocor, macam-macam cocor. Ada 2-3-4 jenis bersama masakan tadi itu. Nasi lemak pula, bukan setakat nasi lemak saja, bukan setakat nasi lemak, tapi pada masa yang sama, selain daripada nasi lemaknya, selain daripada nasi lemak, ada ikan bilis, ada ayam, kadang-kadang ada sotong, kadang-kadang ada udang. Ayo, tak payah pusing sana, pusing sini. Tengok dapur kita tuh. Pada masa dapur hidang, 1 tulang masakan untuk 8 pagi. Itu apa-apa yang ada di situ, nasi, pasti dan pasti itu ada kuah dengan ikan bilis, pasti dan pasti itu juga ada. Kemudian ada telur, ada mentimun, kemudian ada sotong kadang-kadang, kadang-kadang ada udang, kadang-kadang ada ketuyan ayam. Masya Allah, tabarakallah. Ini diantara daripada yang kita perhatikan betul. Masya Allah, tabarakallah. Rupa-rupanya Nabi kita seperti memprediksi tentang keadaan kita di kalangan orang Melayu. Hidup kita seperti itu. Maka Nabi kita katakan, okelah hai orang Melayu, at-ta'imus syakir. Orang yang makan dan bersyukur itu sama dengan orang yang puasa yang sabar. At-ta'imus syakir, orang yang makan dan bersyukur sama dengan seseorang yang berpuasa dan sabar. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'imus syakir. 1, kita dapat makan, perut kita kenyang, selera kita terpenuhi, jamuan makanan kita nikmati, hidangan sajian kita rasakan, dan selera kita dapat kita kabulkan. Pada masa yang sama kita dapat pahala orang puasa. Kita dapat pahala orang yang bersabar. Pahala orang yang sabar itu seperti yang Allah nyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan balasan kepada orang sabar itu, balasan mereka tanpa hisab, tak dapat dihitung dengan angka. Pahala orang yang sabar itu tidak ada angka dan juga tidak dihitungannya, banyak sungguh kebaikan dan juga dengan pahala ganjaran yang didapatkan oleh orang yang sabir. Ternyata pahala orang yang sabar tadi itu akan diperolehi juga oleh orang yang bersyukur, syukur atas nikmat. Jadi kalau sampai tak dapat, langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sudahnya tak puasa, sudahnya tidak punya sifat sabar, maka berarti kita akan ketinggalan jauh dengan orang-orang yang semasa, lebih-lebih lagi dengan orang-orang yang telah mendahului kita. Jadi agar macam mana perut yang senantiasa ketagihan dengan makanan, ketagihan dengan macam-macam masakan, masak seakan 3 rasa, kemudian asam pedas, masak kurma, masak al-fajri, masakan al-zuhri, masakan al-isya'i, masakan al-asri, tambah kembali itu dengan sotong, tambah dengan udang, dengan ketam, kemudian dengan makan ikan air tawar, makan ikan sungai, makan ikan laut, jenis daging-dagingan, daging kambing, daging rusa, daging lembu, kemudian daging landak, daging burung puyuh, daging ayam, macam-macam, banyak. Jadi banyaknya jenis makanan yang kita makan, wujudkan perasaan rasa bersyukur. Wujudkan rasa terima kasih kepada Allah Jalla Jalaluhu. Perut kita kenyang, selera kita terpenuhi, pada masa yang sama kita dapat pahala orang yang berpuasa dan orang yang bersabar. Bagaimana caranya? Bersyukur. At-ta'imu asyakir. Jadi rumusannya adalah bersyukur. At-ta'imu syakir. Ala dia
Dia jangan baring-baring begitu. Tak cantik. Baring di rumah, bukan di situ. Balik. Ngaji ke apakah? Sejak dari pagi tadi itu udah pergi. Seban pagi Allah dia dah buat kerja dah keru-keruan. Buat nganggur aja. Teman-teman apa habis waktu duduk situ. Ambil sini. Mau kibah dulu. Sini. Ambil Quran baca. Apa teman orang-orang tua? Buang masa. Hari Jumat anak-anak ngumpul-ngumpul simbang, buang waktu, buang masa. Pondok. Main-main dengan anak-anak kecil. Maaf muslimin muslimat. Abi ternampak mata Abi ini melihat. Abi duduk di beranda rumah tengok santri. Tak tahu waktu. Tak pandai membeza-bezakan mana waktu yang berharga. Macam seperti orang turun ke kawasan Lumbung guna baju putih. Kotorlah tentunya. Ambil kereta bagus, pergi ngutip kelapa sawit. Nah, macam tu. Ada dengan sebagian. Banyak di kalangan kita yang seperti itu. Jadi kita dewasa dengan umur, itu kalau dalam urusan duniawi kita. Masya Allah kita pandai memanage, menyusun dan mengatur macam mana rumah kita supaya nampak lawa, cantik, indah, bagus. Tapi kita tidak pandai lagi untuk menghormati waktu. Untuk menghormati umur, untuk menghargai anugerah tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khair. Jadi tadi itu mereka tengok Abidah tapi tetap juga main dengan anak-anak. Abi berpusing, itu yang Abi panggil. Sebab dia dengan abang-abang yang dewasa main-main di tempat ruang makan. Tak apa. Jadi tolong jamaah semuanya, kalaulah dengan kita menjadi orang yang terbaik pun, paling tidak dengan kita tahu yang baik itu macam mana, kita dapat mengkondisikan dan dapat merekamkan dalam ingatan anak-anak, dalam memori anak-anak, jangan sampai berlaku pencemaran kepada waktu-waktu yang mulia dan juga dengan tempat-tempat yang mulia. Kalau kita tidak letakkan benda buruk di rumah yang serba baru, atau kita tidak memakai benda buruk pada pakaian yang serba baru, maka jangan sampai waktu-waktu yang istimewa mulia itu dengan perilaku dan juga dengan perbuatan yang tidak mulia. InsyaAllah ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'imus syakir. Syukur itu macam mana? Ulama mengatakan bersyukur artinya menggunakan nikmat atas suatu tujuan. Kenapa nikmat itu diberikan kepada kita? Itu berarti bersyukur. Jadi bukan syukur, alhamdulillah, Allah. Itu diantara daripada cara kita bersyukur, mengucapkan sanjungan dan pujian kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi hakikat bersyukur telah menggunakan nikmat. Mata Allah anugerahkan untuk apa saja. Tangan Allah bagikan untuk apa saja. Kaki Allah berikan untuk apa saja. Mulut Allah berikan untuk apa saja. Jadi kita memanfaatkan satu persatu daripada organ-organ tadi itu untuk kebajikan. Untuk perkara-perkara mulia, untuk perkara-perkara indah. Untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Jadi supaya kenapa? Supaya kita macam seperti hadis yang pertama tadi itu, panjang umur tapi tambah dewasa. Akal kita semakin matang dan juga semakin dewasa dengan bertambahnya putaran umur daripada hari ke hari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berpindah kepada hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-30. Itu
riwayat daripada Imam Al-Baihaqi di dalam kitab As-Sunanus Sughra daripada Usamah bin Syarik radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabu kana ala ru'usihimut thair. Kata Sayyidina Usamah bin Syarik, aku datang menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seolah-olah aku datang menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Ternyata aku temukan ada bersama baginda. Aku datang menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan para sahabat ada dengan beliau yang seolah-olahnya macam seperti burung hinggap di kepala mereka. Tengok kawan-kawan. Tengok muslimin muslimat. Jadi marah Abi itu memang pada tempatnya. Dan mereka udah bersurai dari tadi tuh. Anak-anak pun udah tak ada lagi, udah naik ke asrama. Si dia udah naik dah. Allah. Tengok hadis yang berikutnya. Masya Allah, tabarakallah. Ini penyesuaian. Depan baginda Nabi takkan macam seperti depan sesama kawan. Depan Rasulullah SAW, mana boleh kita samakan dengan kita di khalayak orang ramai. Ini Rasulullah SAW. Ini kita dengan tu'tu ulama, tu'tu guru. Kita dengan para habaib. Kita di majelis ilmu. Kita dengan Habib Omar. Kita di Mekah. Kita di Madinah. Kita sedang berada di Raudhah. Coba, bagaimana perasaan Anda? Untuk kita mengecek perasaan kita nasihat atau tidak. Kita di Raudhah. Raudhah itu adalah bagian daripada surga atau tempat yang berdasarkan daripada surga atau juga lokasi yang akan membuat kita pasti ke dalam surga. Samping Raudhah itu ada siapa? Samping Raudhah itu ada Sayyidina Rasulullah dengan jutaan malaikat yang mengerumuni. Tak dapat dihitung malaikat yang berkumpul. Pada masa kita berkumpul, kita saja pada waktu berkumpul untuk zikrullah, malaikat akan berkerumun. Bagaimana kalau seperti dengan di Masjid Nabawi dan bagaimana kalau seperti di Al-Ka'batul Musyarrafah di Makkahul Mukarramah. Kita di Raudhah, tempat yang paling mulia, tempat rebutan orang ramai. Orang datang dari jauh, rasa rugi, rasa tidak sah umrohnya dan ziarahnya kalau tidak berpulang untuk salat di Raudhah. Itu perasaan yang timbul, bagus. Samping kita, Sayyidina Umar, setan lari. Bagaimana handphone kita tidak lari? Tuh yang Abi katakan ketidaksaudaraan daripada kita. Bagaimana kita tergamak di samping bagi Rasul main handphone. Depan tuanku kamu tidak berani main handphone. Kena usir. Ada dengan sebagian dari sultan-sultan kita garang. Mungkin akan melayang terbang tongkat daripada tangan salah seorang daripada mereka kalau tengok kita sibuk dengan handphone di saat kita sedang diberi penghormatan untuk menjadi tetamu istana. Ini kita memang perlukan wahasuna amaluh, kematangan, kesedaran, kewarasan dalam berpikir. Rasulullah berada di sebelah kiri kita, maqam baginda di sebelah kita, tak jauh mana hanya dalam ukuran berapa hasta saja atau berapa meter saja. Ternyata kita tengok Google. Ternyata kita main handset. Ternyata kita berkomunikasi dengan dunia luar. Kalau aku tolak permintaan kamu saat ketika kau berada di tempat mana yang lebih istimewa yang kau boleh berkomunikasi dengan aku? Kalau tempat yang paling istimewa saja kau sudah lengah lalai semacam itu, bagaimana kira-kira kalau pada tuh kau sudah jauh daripada tempat dan juga daripada waktu-waktu istimewa? Ambil pelajaran untuk pribadi Abi sendiri secara khusus. Luar biasa. Hadis menceritakan tentang para sahabat Nabi kita pada waktu sedang bersama baginda Rasulullah SAW. Jadi bukan setakat tidak bersimbang. Bukan setakat mereka tinggalkan aktiviti dan juga kerja-kerja mereka masing-masing. Bukan setakat dengan mereka
memberikan tumpuan dan perhatian. Justru diperumpamakan macam seperti dengan burung yang sedang hinggap di kepala mereka. Ala ru'usihimut tair. Pasalan tu maka aku pun datang mengucapkan Assalamualaikum kepada baginda dan aku berduduk jauhul Arab selepas kami duduk bersama para sahabat yang seakan-akan ada burung hinggap di kepala mereka, tidak ada yang lenggang-lenggok. Tak tahu kenapa lain kita pada pagi hari ini biasanya kuat. Sampai kepada tahap kepala pun tidak bergerak. Sebab perumpamaan seolah-olah seperti burung hinggap di kepala mereka. Sebab kalau pada waktu burung hinggap kepala bergerak, burung akan terbang. Itu isyaratnya apa? Supaya jangan sampai terbang kebaikan. Supaya jangan sampai terbang mahabbah. Dan juga jalan, jamal, keindahan detik, keindahan waktu, keindahan masa bersama Sayyidina Rasulullah SAW. Masya Allah, tabarakallah. Allah dah takdirkan semacam itu. Allah dah takdirkan kita berjumpa pada pagi ini dengan 3 jenis hadis yang telah kita riwayatkan. Yang kesemuanya ada hubungan dengan pembicaraan yang kita bicarakan tadi. Macam itu seperti satu peringatan kepada kita. Hari ini hari Jumat. Jadi ceritanya macam mana? Sahabat duduk depan baginda. Diperumpamakan macam seperti burung yang sedang hinggap di kepala mereka. Maknanya mereka tidak bergerak. Kenapa tidak bergerak? Sebab kalau bergerak, burung akan terbang. Seolah-olahnya isyarat daripada mereka agar jangan sampai terbang kebaikan daripada diri. Agar makrutatnya satu perkara yang dibenci. Jadi kita nakkan macam mana supaya pada masa kita di masjid nanti, supaya pada masa kita di pengajian, supaya pada waktu kita menghadiri zikra maulid Rasul muslimat sering kan, selalu kan menghadiri majlis-majlis Allah, minta maaf. Ini yang terakhir. Agar jangan sampai terbang kebaikan daripada kita. Masya Allah, tabarakallah, muslimin muslimat. Allah, ini suatu isyarat yang sangat-sangat agung sungguh. Suatu isyarat yang sangat-sangat luar biasa daripada yang kita riwayatkan. Yang kita dapatkan pada pagi hari yang mulia ini. Yaitu sahabat Nabi yang duduk menondok di hadapan Rasulullah di dalam raudhah, memuliakan waktu. Yang pertama, memuliakan tempat. Yang kedua, dia juga memuliakan suasana. Yang ketiga, dan memuliakan baginda Rasul. Yang keempat, dan juga memuliakan para hadirin yang bersama. Maka kita ambil pelajaran bermanfaat, besar-besar betul manfaatnya. Ini yang punya asis, punya perasaan seperti itu, orang yang dekat kepada Allah. Orang yang tinggi perasaan dan seleranya. Kita mempunyai selera yang tinggi, dapat pilih-pilah dan membeza-bezakan antara masakan dengan masakan. Kita juga memohon kepada Allah Jalla Jalaluh agar dengan kita memiliki selera yang sama dalam dunia as-sumu, dalam dunia ketinggian, keagungan, kemuliaan di sisi Allah Jalla Jalaluh. Sehingga wujud kesensitifan hati yang keras, yang berat, yang tinggi dan yang tajam, yang dalam. Kalau pada waktu kita jauh daripada Allah, jauh daripada zikrullah, di tempat yang memang sepatutnya kita dengan Allah. Di tempat yang sepatutnya dengan kita ingat Allah Jalla Jalaluh. Masya Allah, tabarakallah. Kepala tidak bergerak macam seperti dengan burung yang sedang hinggap. Supaya burung itu tidak terbang, maka kita biasakan agar tidak terbang fadail, kelebihan keutamaan tempat yang kita kunjungi. Kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan, kita sedang melaksanakan salah satu daripada kewajiban yang sekali seminggu saja diwajibkan. Itu adalah salat al-Jum'ah. Atau pada waktu kita hadir ke majlis zikir, tidak tiap hari kita hadir ke majlis zikir. Atau juga majlis salawat menyanjung, memuja bagi Nabi pun juga tidak tiap waktu macam malam kemarin. Kalian mengadakan majlis burdahat. Jangan ada yang menyibukkan kita. Jangan letak handphone di samping. Nanti akan kelihat, akan kebuka. Ambil ibrah dan pelajaran daripada kejadian yang berlaku agar tidak terbang dunia ma'rifah, dunia mahabbah, dunia sumu, dunia jalal, dunia ijlal, dunia takrir, dunia ta'zim daripada kehidupan kita. Habis lanjutkan, kita akhiri pada hadis yang ketiga ini. Aku pun duduk. Selepas aku duduk bersama mereka, datang para Arabi, orang-orang Badawi daripada sana sini.
Al-A'rab min hahuna wa hahuna. Faqalu ya Rasulullah, mereka berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, natadawa. Allahu Akbar. Berobatkah? Natadawa, maksud daripada natadawa, apakah kami diperintahkan untuk berobat? Natadawa ay hal natadawa, apakah harus kami berobat? Maka Rasulullah SAW, tadawa, berobatlah. 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 Kenapa? Fa inna Allah lam yadha' da'an illa wadha'a lahu dawa'a ghaira wahidin al-harim. Sesungguhnya Allah tidak meletakkan, tidak menurunkan penyakit, melainkan bersama dengan penyembuhnya. Penyakit yang tidak ada penyembuhnya al-haram. Al-harim adalah penyakit tua. Umur tidak dapat diremajakan. Mata boleh celek melihat. Telinga boleh jelas mendengar. Gigi boleh rapat rata, renggang. Terpulang kepada kita asal ada kemampuan. Kulit tak lagi keriput, ngontok. Kulit bening, bersih, ceria. Kemudian dengan tenaga dan kekuatan boleh kembali. Macam seperti anak muda. Make up tambah cantik dan juga tambah mempesona. Itu semuanya boleh. Tapi tetap saja al-harim. Usia tua tidak dapat diremajakan. Jadi kalau kita pahami daripada hadis. Satu, dahulu hadis ini dibicarakan tentang hukum menyumbangkan organ. Jadi menyumbangkan organ itu bukan dalam bentuk perobatan. Nabi kita bersabda, tiap obat ada penyakitnya. Berarti gagal ginjal, paru-paru, ataupun juga impoten. Semua jenis penyakit yang menimpa ada obatnya. Kalau seandainya kita tidak tahu obatnya itu apa, itu menunjukkan atas kegagalan, atas ketidaksampaian, atas ketidakcanggihan, kajian, penelitian, riset yang kita lakukan. Semua penyakit ada obatnya. Jadi misal, tadi seperti dengan seseorang yang gagal buah pinggang, terpaksa harus melakukan pencakukan buah pinggang. Pencakukan buah pinggang itu bukan mengobati, itu mengambil daripada buah pinggang seseorang kepada orang yang rusak, yang gagal buah pinggangnya. Macam juga seperti dengan vaksin. Sekarang corona, penyakit corona, virus corona, pasti dan pasti ada obatnya. Vaksin bukan obat. Vaksin itu penangkal agar kita tidak diserangnya. Tapi bagaimana kalau dia tidak menyerang kita? Jadi kalau vaksin kita sudah ambil secara lengkap, insya Allah daya ketahanan tubuh kita siap untuk berhadapan dengan serangan corona. Badan tubuh kita siap untuk mematahkan serangan daripada virus corona. Virus corona saja. Dia tidak menjadi vaksin kepada penyakit-penyakit yang lain. Satu. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada serangan, kita berada di ruang yang terbuka. Di tempat yang terbuka, di tempat yang jauh daripada kuman, wabak, dan juga virus. Maka vaksin yang masuk ke dalam tubuh, itu kalau tidak ditangkal kesannya, kalau tidak kita musnahkan, dia boleh membuat kerusakan dan kehancuran ke dalam tubuh atau di dalam tubuh seseorang. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan dengan hadis yang kita riwayatkan tadi itu, dengan kita dapat mengambil ibrah yang paling penting daripada pelajaran kita pada pagi hari ini, agar kita dapat bertakayub, dapat menyesuaikan diri, menserasikan diri, perbuatan, perilaku, perangai, gerak, aktif, kegiatan dengan tempat yang pertama, dengan waktu yang kedua, dengan orang-orang yang ketiga, dengan suasana ahwal yang ketiga. Suasana ahwal itu seperti masa kita beribadah. Kan kita kalau pada waktu beribadah, sholat, kita disuruh tutup aurat, kita disuruh berwudu, kita suruh menghadap kiblat. Ambillah pelajaran daripada persyaratan-persyaratannya tadi itu, suruh baca Fatihah, suruh tasbih, suruh tahmid, suruh takbir, suruh ruku, suruh sujud. Jadi kalau dengan kita dijauhkan daripada dunia kita pada waktu kita di luar sembahyang tidak sama dengan keadaan kita pada waktu kita salat. Ambillah pelajaran dari situ. Berarti kita juga kena kondisikan diri kita agar keadaan kita pada waktu kita di rumah Allah, pada waktu kita salat tidak sama macam kita pada waktu kita di luar ibadah.
macam pada waktu kita di luar daripada tanah suci Mekah dan Madinah. Hadza wabillahi taufik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah kita akan berjumpa kembali nanti pada minggu depan. Hadza, kami haturkan ucapan salat, ucapan salam dan salat dan salam untuk kita mengakhiri majlis kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. InsyaAllah jumpa kembali pada pertemuan live yang akan datang. Yang nak bersama kami lagi nanti di sebelah petang pun juga dengan 40 buah hadis, tapi dengan 40 buah hadis al-ilmiyah sempena nama Ma'had Dar Ilm yang ada di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasa petang nanti pada pukul 5 dengan salawat dan salam kepada baginda, baru pengajian pada pukul 5.30.